Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Khairani, NIM 20053005. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video tentang Islam dan nilai ajarannya, yaitu dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Zul Afdal, SPD MPD, dan saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baik, yang pertama yaitu pengertian agama Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islaman. Artinya tunduk, patuh, menyerahkan diri. Kata Islam terambil dari kata dasar salama atau salima, yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamka dalam bukunya Studi Islam, bahwa Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima, yang artinya selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19 sebagai berikut. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Menurut istilah, Islam adalah wahyu atau risalah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya yang menjadi pedoman bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari definisi ini terlihat ada 3 unsur pokok yang membedakan Islam dengan agama yang lain, yaitu yang pertama, Islam itu adalah risalah atau wahyu dari Allah. Wahyu atau risalah Tuhan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya wahyu atau risalah yang disampaikan selain kepada Nabi Muhammad bukanlah Islam. Selanjutnya, Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya Islam bukanlah agama yang berat sebelah ke akhirat saja atau ke dunia saja. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah yang menentukan proses berpikir, merasa, berbuat, dan proses terbentuknya hati. Pada dasarnya, Islam terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Meskipun ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi dalam praktek satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikannya dalam perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya segala kemahasempurnaannya, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabi dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Islam adalah taat, tunduk, patuh, dan menyerahkan diri dari segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan adalah berakhlak serta berbuat salih, sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, seakan-akan Allah menyaksikan gerak-geriknya sepanjang waktu meskipun ia sendiri tidak melihatnya. Dari yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pada agama Islamlah kita temui ciri-ciri agama wahyu yang lengkap. Islam merupakan agama yang sempurna, berarti lengkap, menyeluruh, dan mencakup segala hal yang diperlukan bagi panduan hidup manusia sebagai petunjuk atau pegangan dalam hidupnya, sehingga dapat menjalani hidup dengan baik, teratur, dan sejahtera, mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Ia adalah akidah yang lurus, ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih, syumul atau universalitas. Merupakan salah satu karakter Islam yang sangat istimewa jika dibandingkan dengan syariah dan tatanan buatan manusia, baik komunisme, kapitalisme, demokrasi maupun yang lainnya. Universalitas Islam meliputi waktu, tempat, dan seluruh bidang kehidupan. Ulama besar Masyr Syahid Hasan al-Banna berkata, Risalah Islam mempunyai jangkauan yang sangat lebar sehingga berlaku bagi seluruh umat.
dan jangkauan yang sangat dalam sehingga mencakup seluruh urusan dunia dan akhirat. Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan syumuliyatuz zaman, syumuliyatuz minhaj, dan syumuliyatuz makan. Yang pertama yaitu Islam sebagai syumuliyatuz zaman atau sepanjang masa adalah agama masa lalu, hari ini, dan sampai akhir zaman nanti. Yang kedua yaitu Islam sebagai syumuliyatuz minhaj atau mencakup semuanya, melingkupi beberapa aspek lengkap yang terdapat dalam Islam itu sendiri, misalnya jihad dan dakwah sebagai penyokong atau penguat Islam, akhlak dan ibadah sebagai bangunan Islam, dan akidah sebagai azas Islam. Yang ketiga yaitu Islam sebagai syumuliyatuz makan atau semua tempat, karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini sebagai satu kesatuan. Pencipta alam ini hanya Allah saja, karena berasal dari satu pencipta, maka semua dapat dikenakan aturan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup agama Islam. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam mencakup yang pertama hubungan manusia dengan penciptanya, yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Hubungan manusia dengan Allah disebut pengabdian. Pengabdian manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak berhajat atau berkepentingan kepada siapapun. Pengabdian itu bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptanya, yaitu fitrah, agar kehidupan manusia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lainnya. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada bertumpu pada satu nilai, yaitu saling menolong antara sesama manusia. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini ada tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja dan dengan hak. Yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 19. Tidaklah kau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Pada hukumnya, Allah diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Selanjutnya, ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu ajaran Islam di bidang akidah. Kata akidah berasal dari kata bahasa Arab, akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi akidah adalah sesuatu yang dengan diikatkan hati dan perasaan halus manusia, atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Akidah Islam adalah akidah yang lengkap dari sudut manapun. Islam mampu menjelaskan persoalan-persoalan besar kehidupan ini. Akidah Islam mampu dengan jelas menerangkan tentang Tuhan, manusia, alam raya, kenabian, dan bahkan perjalanan akhir manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu ajaran Islam di bidang ibadah. Ibadah dalam Islam menjangkau keseluruhan wujud manusia secara penuh. Seorang muslim beribadah kepada Allah dengan lisan, fisik, hati, akal, dan bahkan kekayaannya. Lisannya mampu berzikir, berdoa, tilawah, amarah, dan mungkar. Fisiknya mengiringi dengan berdiri, ruku, dan sujud, puasa dan berbuka, berjihad dan berolahraga, membantu mereka yang membutuhkannya. Hatinya beribadah dengan rasa takut, berharap, cinta, dan bertawakal kepada Allah, ikut berbahagia atas kebahagiaan sesama, dan berbela sungkawa atas musibah sesama. Akalnya beribadah dengan berfikir dan merenungkan kebesaran dan ciptaan Allah. Yang ketiga yaitu ajaran Islam di bidang akhlak. Akhlak Islam memberikan sentuhan kepada seluruh sendi kehidupan manusia dengan optimal. Akhlak Islam menjangkau ruhiyah, fisik, agama, dunia, logika, perasaan, dan keberadaannya sebagai wujud individu, atau wujudnya sebagai elemen komunal. Selanjutnya yaitu ajaran Islam di bidang hukum syariah. Syariah Islam tidak hanya mengurus individu tanpa memperhatikan masyarakatnya, atau masyarakatnya tanpa memperhatikan individunya. Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ada aturan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ada halal dan haram
bahaya atau berguna, yang mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bukti kesempurnaannya adalah Islam mencakup seluruh peraturan dan segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sangat sesuai dijadikan sebagai pedoman hidup. Di antara kelengkapan Islam yang digambarkan dalam Al-Quran adalah mencakup konsep keyakinan atau akidah, moral, tingkah laku, perasaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, hukum, atau perundang-undangan. Jadi, dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, Islam itu sendiri adalah agama yang sempurna, berarti lengkap, menyeluruh dan mencakup segala hal yang diperlukan bagi panduan hidup manusia, sebagai petunjuk atau pegangan dalam hidupnya, sehingga dapat menjalani hidup dengan baik, teratur dan sejahtera, mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu sebagai syumuliyatuz zaman atau disebut juga sepanjang masa. Yang kedua yaitu syumuliyatuz minhaj atau disebut juga mencakup semua hal tentang baik itu jihad maupun ibadah. Dan selanjutnya yaitu Islam sebagai syumuliyatuz makan, yaitu semua tempat. Baik, itulah eksplorasi dari video atau penjelasan yang saya buat. Apabila ada kesalahan